Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Plugin Studio akan mempresentasikan materi tentang data selection dan data transformation pada pertemuan kelima ini. Next. Wih, nge-lag kah? Selanjutnya, kru data mining. Di sini ada Muhammad Fadli, Rezi Afriyadi, dan saya sendiri Wahyu Seto Pranata. Selanjutnya, konten. Next. Di sini pembahasan yang akan kami bahas ada data selection sama data transformation. Oke, langsung saja ke materi pertama, data selection. Next, apa itu data selection? Data selection merupakan proses minimalkan jumlah data yang digunakan untuk proses mining dengan tetap memprestasikan data aslinya. Kumpulan data operasional selection, data darurat perlu dilakukan sebelum langkah penggalian informasi di KDD dimulai. Hasil seleksi data yang akan digunakan untuk proses data mining biasanya disimpan dalam file terpisah dari database operasional, menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data di mana penemu discovery akan dilakukan. Pemilihan seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining biasanya disimpan dalam suatu berkas yang terpisah dari basis data operasional. Next. Selanjutnya tujuan data selection. Tujuan utamanya yaitu menentukan jenis data yang sesuai, sumber, dan instrumen yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara memadai. Penentuan ini seringkali spesifik disiplin dan terutama didorong oleh sifat penyelidikan literatur yang ada dan aksesibilitas ke sumber data yang diperlukan. Next. Selanjutnya ada metode data selection. Metode seleksi pada data selection pertama ada sampling, yaitu seleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Lalu ada denoising, adalah proses menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Selanjutnya fitur extraction adalah proses membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Next. Selanjutnya ada pertimbangan atau masalah dalam data selection. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memiliki data. Pertama, ada jenis dan sumber data yang sesuai, yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang dinyatakan secara memadai. Selanjutnya ada prosedur yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Selanjutnya ada instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Harus ada kesesuaian antara jenis atau sumber data yang dengan mekanisme pengumpulannya. Sulit untuk melepaskan pemilihan jenis atau sumber data dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, Rezi Afriyadi dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Terima kasih Wahyu Seto. Sini saya akan melanjutkan data selection pada data mining. Data selection didefinisikan sebagai proses penentuan jenis sumber data yang sesuai dan instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Data selection mendahului praktik pengumpulan data yang sebenarnya. Definisi ini membedakan pemilihan data dari pelaporan data selektif, tidak termasuk data yang tidak mendukung hipotesis penelitian, dan data selection interaktif atau aktif menggunakan data yang analisis yang dikumpulkan untuk memantau kegiatan atau peristiwa atau melakukan analisis data sekunder. Proses pemilihan data atau data selection yang sesuai untuk proyek ini
Penelitian dapat mempengaruhi integritas data. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Kuantitatif yang pertama, yaitu dipresentasikan sebagai angka numerik, pengukuran tingkat interval, dan rasio. Selanjutnya ada kualitatif, yaitu adalah teks, gambar, audio, atau video, dan lain-lain. Beberapa peneliti memanfaatkan informasi dari kedua kuantitatif dan kualitatif. Beberapa harapan mengembangkan pemahaman dan lebih kaya dari fenomena yang ditargetkan. Peneliti mengumpulkan informasi dari manusia yang dapat bersifat kualitatif, misalkan mengamati praktik membesarkan anak, atau kuantitatif mencatat penanda biokimia, pengukuran antropometri. Sumber data dapat berguna catatan lapangan, jurnal, catatan atau spesimen laboratorium, atau pengamatan langsung terhadap manusia, hewan, maupun tumbuhan. Interaksi antara tipe data dan sumber tidak jarang terjadi. Menentukan data yang tepat adalah disiplin khusus dan terutama didorong oleh sifat penyelidikan literatur yang ada dan aksesibilitas ke sumber data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadli. Saya persilakan. Baik, terima kasih Rezi. Sebelumnya apakah suara saya dengar dengan jelas? Baik, jelas. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi data transformasi. Data transformasi itu adalah tahapan di mana data ditransformasikan dan dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk meaning. Pendekatan dalam data transformasi telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman silakan cek di description box. Pada pertemuan kali ini saya tidak akan membahas secara keseluruhan, namun saya akan membahas secara mendalam, khusus ada pada 3 materi, yaitu pada smoothing, normalization, dan attribute construction. Untuk pendekatan pertama, yaitu pendekatan smoothing. Smoothing merupakan operasi yang digunakan untuk mengatasi data yang bersifat noise atau nilai yang tidak valid dengan perhatikan data lainnya. Beberapa metode yang digunakan di smoothing ini, di antaranya itu adalah binning, clustering, dan regression. Pada materi smoothing sebenarnya juga telah kami bahas pada materi sebelumnya, pada materi data pre-processing di pertemuan 4. Silakan teman-teman cek di linknya di kolom deskripsi. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah normalisasi. Ada beberapa metode di normalisasi ini, diantaranya pertama adalah min-max normalization. Jika A dan min A dan max A merupakan nilai-nilai minimum dan maksimum dari atribut A. Min-max normalization memetakan sebuah value dari value V dari A menjadi Vx dalam rentang new min A ke new max A dengan rumus Vx sama dengan I kurang min A per max A kurang min A kali new max A kurang new min A plus new min A. Contohnya seperti anggaplah bahwa nilai minimum dengan maksimum untuk atribut income secara berturut-turut adalah $12.000 dan $98.000. Jika income akan dipetakan dalam rentang 0,0 sampai 1,0 dengan normalisasi min max, maka $73.600 sebuah nilai dari income ditransformasikan menjadi 73.600 dikurang 12.000, ini berdasarkan rumus, per 98.000 dikurang 12.000 dikali
dikali 1,0 kurang 0 plus 0 sama dengan itu 0,716. Berdasarkan rumus maka didapatkan V akselnya adalah 0,715. Kemudian selanjutnya pendekatan yang kedua, pada metode yang kedua ada Z-score normalization. Nilai-nilai untuk sebuah atribut A dinormalisasikan berdasarkan mean dan standar deviation dari A. Nilai V dari A dinormalisasi pada V action dengan menghitung berdasarkan rumus V action sama dengan V kurang A action per ya kira-kira rumus seperti inilah, ya agak lupa. Kemudian contohnya adalah kita anggap bahwa mean dan standard deviation dari nilai-nilai untuk atribut income secara berturut-turut itu adalah $54.000 dan $16.000 dengan Z-score normalization, maka income sebesar 73.600 ditransformasikan menjadi 73.600 kurang 54.000 bagi 16.000 sama dengan 1,225. Next, pendekatan yang ketiga itu ada normalization by decimal scaling. Rumusnya seperti ini. Kemudian prinsip yang dilakukan dalam normalization by decimal scaling ini dilakukan dengan memindahkan titik desimal dari titik ke nilai-nilai di atribut A. Panjang pergeseran titik desimal bergantung pada nilai absolut maksimal dari A. Kemudian jika pergeseran titik desimal adalah integer terkecil sedemikian juga, maka nilai mutlak dari V action harus kecil dari 1. Kemudian nilai V dari A dinormalisasikan pada V dengan menghitung berdasarkan rumus V action. Selanjutnya contoh dari normalization by decimal scaling ini, contoh seperti ini. Kita anggap nilai-nilai atribut A terdapat dalam range minus 986 sampai dengan 917. Demikian nilai absolut maksimum A adalah 986. Untuk menormalisasikan dengan menggunakan skala desimal, setiap nilai A dibagi dengan 1000. Misalnya nilai-nilai atribut A itu J sama dengan 3, sehingga rentang minus 986 dinormalisasikan menjadi minus 0,986. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya ada pendekatan yang ketiga dalam data transformasi, yaitu atribut construction. Satu atau lebih atribut yang baru dibentuk dari atribut-atribut yang sudah ada untuk membentuk peningkatan akurasi dan pemahaman data dalam struktur dimensi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, atribut area dapat ditambahkan pada atribut height dan width. Kemudian, konstruksi atribut diharapkan membantu mengurangi masalah fragmentasi ketika algoritma decision tree digunakan untuk klasifikasi, di mana sebuah atribut diuji berkali-kali sepanjang sebuah path dalam decision tree yang didapat. Sebagai contoh, operator-operator untuk konstruksi atribut ini termasuk adalah N untuk atribut binary dan produk untuk atribut-atribut nominal. Kemudian dengan menggabungkan sejumlah atribut, harapannya adalah informasi yang hilang belum terpikir nantinya akan bermanfaat tentang hubungan antara atribut dapat digali dan mungkin ia berguna untuk menemukan pengetahuan baru. Sekian penjelasan dari kami tentang data selection dan data transformasi pada pertemuan minggu kelima.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.